Halo Semionia, selamat datang kembali. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super penting dalam dunia literasi, yaitu resensi. Mungkin kalian sering dengar kata ini, tapi apa sih sebenarnya resensi itu? Apakah cuma menceritakan ulang isi buku? Jawabannya, bukan. Meresensi itu lebih dari sekadar bercerita. Ini adalah kegiatan menilai dan memberikan pendapat secara objektif terhadap sebuah karya. Di zaman sekarang, kemampuan ini sangat dibutuhkan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi, yuk kita pahami bareng-bareng apa itu resensi. Secara sederhana, resensi adalah tulisan yang isinya penilaian, pertimbangan, atau ulasan tentang suatu karya. Karyanya bisa macam-macam, mulai dari buku, novel, film, cerpen, sampai karya ilmiah. Nah, yang bikin resensi itu spesial adalah penilaiannya harus disertai alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seorang peresensi atau orang yang menulis resensi tidak hanya menceritakan isi karya, tapi juga mengupas tuntas kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai pembaca bisa tahu apakah sebuah karya itu layak dibaca, ditonton, atau mungkin dijadikan referensi. Seringkali orang bingung membedakan antara resensi, ringkasan, dan ulasan. Biar nggak salah lagi, ayo kita lihat bedanya. Pertama, ringkasan. Ringkasan itu cuma berisi inti atau pokok-pokok dari sebuah karya, tanpa ada penilaian sama sekali. Sifatnya netral dan tujuannya cuma untuk mempersingkat isi. Kedua, ulasan atau review. Ulasan biasanya lebih bebas dan subjektif. Kalian pasti sering lihat ulasan di media sosial atau blog pribadi kan? Nah, ulasan tidak selalu mengikuti struktur yang baku. Lalu, bagaimana dengan resensi? Resensi adalah gabungan dari keduanya. Ada ringkasan isinya, tapi juga ada penilaian karya yang sistematis. Bahasa yang digunakan pun lebih formal, logis, dan objektif, serta mengikuti struktur tertentu. Jadi, bisa dibilang, resensi itu bukan sekadar cerita, tapi juga penilaian yang kritis dan bertanggung jawab. Ini yang membedakannya dari sekadar komentar, bukunya bagus, atau filmnya jelek, tanpa penjelasan lebih lanjut. Lalu, apa sih fungsi resensi? Kenapa kita perlu belajar menuliskannya? Fungsinya banyak banget. Pertama, resensi memberi informasi kepada pembaca. Kita jadi punya gambaran tentang isi karya tanpa harus membacanya sampai selesai. Ini sangat membantu kita untuk memutuskan apakah mau lanjut membaca atau tidak. Kedua, resensi itu menilai kualitas karya. Dari resensi, kita bisa tahu kualitas isi, gaya bahasa, dan cara penyajian sebuah karya secara objektif. Ketiga, resensi itu membantu mengembangkan budaya literasi. Dengan adanya resensi, masyarakat jadi terdorong untuk membaca, berpikir kritis, dan pastinya menghargai karya orang lain. Keempat, dalam dunia pendidikan, resensi sering dijadikan tugas untuk melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, dan menulis ilmiah. Terakhir, resensi berfungsi sebagai bahan pertimbangan. Sebelum membeli buku atau menonton film, membaca resensi bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi bisa kita simpulkan ya, resensi adalah jembatan antara karya dan pembaca. Ini adalah alat untuk menilai sebuah karya secara objektif, adil, dan bertanggung jawab. Dengan memahami resensi, kita tidak hanya menjadi konsumen karya, tapi juga menjadi penilai yang cerdas dan beretika. Di video selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi soal unsur dan struktur teks resensi, supaya kalian bisa mulai mencoba menulis resensi yang baik dan benar. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan semangat kritis, serta cinta literasi di dalam diri kalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.